Terkait dengan hukum puasa Tasu'a ma'a Asyura. Jadi kalau kita sudah sepakati bahwa puasa Asyura puasa yang dianjurkan, maka bagaimana dengan puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram? Dalam riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berpuasa hari Asyura, wa amara bisiyamihi, dan beliau sudah perintahkan kaum muslimin juga untuk puasa. Qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Puasa Asyura itu puasa yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi ini juga memberikan isyarat bahwa umat Nasrani juga dulu ya perlu diteliti saat sekarang ini ya, bagaimana penyikapan mereka tentang puasa Asyura. Tapi yang dahulu Yahudi dan Nasrani juga mengagungkannya. Berarti ini isyarat juga bahwa umat Nabi Isa ya, jadi ini bisa memberikan isyarat bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW semuanya mengenal puasa Asyura. Jadi sampai informasi kepada Nabi kita bahwa Yahudi dan Nasrani juga mengagungkan hari Asyura dengan berpuasa. Maka kata Nabi SAW, فَإِذَا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلِ, kalau tahun depan, kalau kita tiba tahun depan, insyaallah sumnal yaumat tasi', maka kita akan puasa pada tanggal 9 juga ya, pada tanggal 9. Qal falam ya'til am al-muqbil hatta tufiya. Tapi apakah kesampaian niat ini? Ternyata tidak. Belum sampai tahun depan Rasulullah SAW telah wafat. Kalau begitu kira-kira ini tahun keberapa ini? Tahun keberapa beliau kejadiannya ini? Waktu beliau berpuasa dan suruh sahabat berpuasa juga, lalu dapat informasi seperti ini. Lalu beliau mengatakan tahun depan kita juga akan berpuasa selain tanggal 10 juga tanggal 9-nya. Lalu belum datang, tahun depan beliau sudah wafat. Berarti ini kejadian kapan ini? Tahun berapa Hijriah? Ya? 10 Hijriah. 10 Hijriah. Kapan beliau wafat? 10 Hijriah. Yang sahih beliau wafat tahun 11 Hijriah ya, 11 Hijriah. Kejadian ini kapan? 10 Hijriah atau 11 Hijriah? Beliau waktu itu berpuasa Asyura, berarti tanggal berapa? 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Beliau wafat bulan apa? Bulan Rabiul Awal ya, 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal itulah tanggal dan bulan wafat beliau, tahun 11 Hijriah. Bulan Rabiul Awal itu bulan ketiga ya, bulan ketiga. Beliau bilang kalau kita tahun depan masih hidup ya, artinya tahun depan insyaallah kita puasa. Tapi beliau wafat sebelum tahun depan. Berarti kejadian ini 11 Hijriah ya, karena bulan Muharram, berarti berapa bulan setelah itu beliau sudah wafat. Karena kalau tahun depannya masih hidup ya, berarti beliau masih bisa dapat Muharram ya. Kalau saya ini kejadian tahun 10 Hijriah, maka tahun 11 Hijriah beliau masih bisa dapat Muharram satu kali sebelum wafatnya di bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 11 Hijriah di bulan Muharram, sekitar 2 bulan sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah sekalian ya, walaupun beliau belum sempat berpuasa, tapi para ulama kita menyebutkan puasa tanggal 9 Hijriah sebagai puasa yang disyariatkan. Imam Syafi'i dan mazhabnya
dan juga Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahway dan yang lain-lainnya mengatakan yustahabbu shaumut tasi wal ashir jami'an, disunnahkan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 bersama-sama. Ada sebagian memahami, ya ada yang memahami tapi ini tentu saya keliru, ketika Nabi kita mengatakan la in ishtu ilal qabil da sumna tasi atau fa idza kana al-amul muqbil sumna at-tasi'. Ada yang memahami bahwa ketika beliau dapat informasi bahwa tanggal 10 Muharram itu puasa Asyura dilakukan juga oleh Yahudi dan Nasrani, maka beliau mengatakan kalau begitu tahun depan kita puasanya tanggal 9 bukan tanggal 10. Ada yang pahami seperti itu ya, padahal ini pemahaman keliru. Yang betul adalah kalau demikian tahun depan kita puasa tanggal 9 maksudnya juga tanggal 9 ya, selain tanggal 10 Muharram. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan beberapa ulama kita mengatakan yustahabbu shaumut tasi ma'al ashir jami'an, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa tanggal 10-nya dan telah meniatkan puasa tanggal 9-nya. Jadi niat beliau sudah menjadi hukum syariat. Kemudian apa hikmahnya beliau juga puasa tanggal 9? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ada 3 hikmah yang disebutkan oleh ulama kita kenapa beliau juga mensyariatkan tanggal 9 untuk berpuasa selain tanggal 10. Yang pertama adalah untuk berbeda dengan orang Yahudi. Jadi untuk tidak persis sama dengan orang Yahudi. Dan beliau memang ingin ya di awal-awal Islam beliau itu suka persis atau lebih dekat kepada ahlul kitab daripada orang-orang musyrikin. Itu di awal-awal Islam. Ya, jadi beliau lebih condong kepada ahlul kitab daripada kaum musyrikin. Namun ketika Islam sudah kuat, maka beliau juga sudah mau berbeda dengan Yahudi dan Nasrani ya. Maka ketika beliau mengetahui dalam puasa ini ada kesamaan, maka beliau mau mukhalafah berbeda dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, ada yang mengatakan hikmahnya ini mirip-mirip dengan puasa Jumat, hari Jumat. Karena Asyura kan puasa hari termasuk hari yang dimuliakan. Hari Jumat itu kita dimakruhkan puasa hari Jumat saja, menyendirikan hari Jumat dengan puasa, artinya cuma puasa Jumatnya itu dilarang ya. Kita dianjurkan apa? Puasa juga sehari sebelumnya. Siapa yang mau puasa Jumat maka dianjurkan puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari setelahnya. Utamanya kalau puasanya puasa sunnat mutlak, bukan karena sesuatu sebab. Jadi ada yang mengatakan bahwa mungkin hikmahnya sama mirip dengan larangan puasa hari Jumat bersendirian. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa hikmahnya adalah sebagai bentuk kehati-hatian, ihtiyat dan antisipasi jangan-jangan ada yang salah hitung bulan ya. Jangan-jangan ada yang salah hitung bulan. Jangan-jangan terlambat orang melihat hilal. Sebenarnya tanggal 9 itu adalah puasa Asyura, tapi orang terlambat tahu. Maka sebagai bentuk kehati-hatian juga puasa tanggal 9. Jangan-jangan itulah sebenarnya tanggal 10. Ya, sebagian mengatakan seperti itu. Ada 3 hikmah yang disebutkan oleh ulama kita. Namun dari semua hikmah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan hikmah yang paling kuat adalah yang pertama ya. Hikmah yang paling kuat di antara ketiga kemungkinan ini adalah hikmah mau berbeda dengan ahlul kitab.